Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Natasha Aprilia Putri Muryanto dengan NIM 2206041100041 akan membahas tentang materi pengolahan sinyal, yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah metode untuk merubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi. Misalkan kita punya fungsi T di mana domainnya adalah domain waktu. Ft sama dengan sin omega 0T. Nah, transformasi Fourier ini akan mengubah fungsi waktu ini menjadi fungsi frekuensi yang disimbolkan dengan Ft menjadi F topi omega, di mana omega ini melambangkan frekuensi. Nah, berikut adalah contoh grafik domain waktu sin omega T yang akan dirubah menjadi grafik domain frekuensi. Cara mentransformasi fungsi waktu ke fungsi frekuensi bisa ditulis dengan fungsi F sama dengan F topi, yaitu fungsi waktu F diubah menjadi fungsi frekuensi, di mana bisa ditulis fungsi frekuensi sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga Ft E pangkat E J omega T dt, di mana J ini adalah imajiner yang bernilai J sama dengan akar min 1, dan E pangkat E J omega T bisa diubah dengan teorema Euler menjadi sin dan cos, di mana fungsi Euler ini bisa mengubah E pangkat J T sama dengan cos T plus J sin T, dan mengubah E pangkat min J omega T menjadi cos omega T min J sin omega T. Cara untuk menginverse transformasi Fourier yaitu F sama dengan F pangkat min 1 dalam kurung F topi, yaitu inverse dari fungsi frekuensi dengan persamaan fungsi T sama dengan 1 per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga fungsi frekuensi E pangkat J omega T d omega. Dalam transformasi Fourier terdapat pasangan-pasangan transformasi Fourier dalam fungsi waktu dan fungsi frekuensi, yaitu meliputi impuls, sinyal searah konstan, fungsi anak tangga, signum, eksponensial kausal, eksponensial dua sisi, eksponensial kompleks, kosinus, dan juga kosinus. Adapun transformasi Fourier juga memiliki sifat-sifat dalam kawasan waktu dan kawasan frekuensi, yaitu meliputi sinyal, kelinearan, diferensial, integral, kebalikan, simetri, pergeseran waktu, pergeseran frekuensi, dan penskalaan. Adapun contoh soal dari transformasi Fourier dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. Adapun aplikasi dari transformasi Fourier dalam pengolahan sinyal yaitu yang pertama, pengolahan sinyal dan gambar. Salah satu aplikasi utama transformasi Fourier adalah dalam pengolahan sinyal dan gambar. Dalam konteks ini, transformasi Fourier digunakan untuk menganalisis sinyal-sinyal kompleks menjadi komponen-komponen frekuensi yang lebih sederhana. Contohnya dalam pemrosesan audio, penghilangan derau atau denoising, kompresi data, dan deteksi sinyal. Yang kedua, analisis spektral, yaitu transformasi Fourier yang digunakan untuk menganalisis komponen frekuensi dari sinyal. Dengan mentransformasi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, kita dapat mengidentifikasi frekuensi-frekuensi yang domain atau relevan dalam sinyal tersebut. Misalnya dalam pemrosesan audio, transformasi Fourier dapat digunakan untuk melihat spektrum frekuensi dari suara. Yang ketiga, filtering, yaitu transformasi Fourier memungkinkan kita untuk menerapkan filter frekuensi pada sinyal, misalnya dengan menerapkan filter low pass atau high pass,
pada domain frekuensi. Kita dapat menyaring komponen frekuensi tertentu dari sinyal. Hal ini berguna dalam penghapusan noise atau komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal. Yang keempat, ada komunikasi. Dalam sistem komunikasi, transformasi Fourier sering digunakan untuk menganalisis dan mendesain sinyal. Dengan menerapkan modulasi pada sinyal dalam domain frekuensi, kita dapat memodulasi informasi dan mentransmisikannya secara efisien melalui saluran komunikasi. Yang kelima, ada pemrosesan sinyal digital. Transformasi Fourier juga digunakan dalam pemrosesan sinyal digital, terutama dengan algoritma transformasi Fourier diskrit DFT dan transformasi Fourier cepat FFT. Ini membantu dalam analisis spektral, sinyal digital, dan implementasi berbagai teknik pemrosesan seperti konvolusi, dekonvolusi, dan pemfilteran. Yang keenam, yaitu modulasi sinyal. Dalam sistem komunikasi, transformasi Fourier digunakan dalam proses modulasi dan demodulasi sinyal. Ini memungkinkan informasi untuk dipindahkan dari domain waktu ke domain frekuensi untuk transmisi yang efisien dan kemudian dikembalikan ke domain waktu pada penerima. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.